Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7, semoga bisa tetap menjaga hatinya. Apa kamu gugup menunggu acara nanti malam? Tanya Mom Bele serata mengusap lembut kepala Talita. Sedikit, Mom, jawab Talita seraya menarik nafas panjang. Zain pria yang baik, Mom lihat keluarga Abraham juga begitu menyayangimu. Tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan, Talia. Tutur Mom Bele yang lagi-lagi membuat Talita harus menarik nafas berulang kali. Ya, Talia yang beruntung karena memiliki calon mertua sebaik Mama Hani dan Papa Hans. Belum lagi Zain yang begitu perhatian dan Audrey yang juga asyik diajak ngobrol dan berbagi cerita apapun. Mom, apa Talia boleh tanya sesuatu? Tanya Talita sedikit ragu. Tanya saja, pernikahan Talia dan Zain apa juga akan digelar dalam waktu dekat? Pertanyaan yang beberapa hari terakhir terasa mengganjal di hati Talita. Menggantikan Talia saat acara pertunangan mungkin masih bisa diterima akal sehat. Tapi menggantikan Talia di sebuah pesta pernikahan, yang benar saja. Zain pasti akan mengucapkan nama Talia Hale Anggara saat mengucapkan ikrar janji suci. Yang itu artinya Zain adalah suaminya Talia. Kan tidak lucu kalau istrinya Zain Talia, tapi Zain tidur bersama Talita saat malam pertama. Ya ampun, pikiran konyol apa ini? Dad sudah bicara pada keluarga Abraham dan minta acara pernikahanmu bersama Zain digelar setelah Talita wisuda. Jadi semua keluarga kita bisa berkumpul saat acara penting itu. Tutur Mom Bele yang langsung membuat Talita menarik nafas lega. Baiklah, masih ada waktu 2-3 bulan. Semoga kau sudah pulang sebelum acara pernikahanmu, Talia. Gaun untuk pertunanganmu, apa sudah siap? Tanya Mom Bele mengalihkan pembicaraan. Ada di lemari, Mom. Audrey dan Mama Hani yang memilihkan kemarin. Jawab Talita seraya membuka lemari besar di kamar Talia. Mama Hani. Mom Bele mengernyit dan tersenyum tipis. Talia sedikit keceplosan saat memanggil kedua orang tua Zain. Jadilah mereka malah memaksa Talia untuk memanggil Mama dan Papa mulai sekarang. Cerita Talita sedikit malu. Kau benar-benar sudah akrab dengan keluarga Zain ternyata. Tapi Mom senang mendengarnya. Tutur Mom Bele yang sudah meraih gaun broken white Talita dari dalam lemari. Cantik sekali gaunnya. Pasti akan semakin cantik saat kau pakai nanti. Puji Mom Bele sebelum mengembalikan gaun Talita ke dalam lemari. Sebaiknya kau bersiap, sayang. Kita akan ke salon sebentar lagi. Titah Mom Bele selanjutnya sebelum keluar dan meninggalkan Talita. Baik, Mom. Jawab Talita patuh. Ballroom Hotel milik keluarga Abraham. Talita dan Zain menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir. Talita sedikit grogi karena dirinya memang tak tahu banyak siapa-siapa saja yang hadir malam ini. Kebanyakan yang hadir adalah para rekan bisnis keluarga Abraham. Sedangkan dari pihak keluarga Talita, hanya ada keluarga dari Om Theo dan Om Nick. Yang merupakan sahabat Mom dan Dad. Talita sebenarnya juga tak terlalu kenal dengan keluarga Om Nick.
Yang Talita tahu anak sulung Om Nick yang kalau tidak salah namanya Kyle itu adalah pacar Valeria. Dan selain Kyle ada satu lagi putra dari Om Nick dan Tante B yang Talita juga tidak tahu siapa namanya. Malam ini pemuda itu terlihat menggandeng seorang gadis cantik. Ya ampun. Bagaimana kau bisa tidak kenal dengan mereka semua, Talita? Kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri selama ini. Selamat ya, Kak. Valeria dan Kyle menghampiri Talita yang terlihat melamun dan memberikan ucapan selamat. Ada juga Tante Irene dan Om Theo yang ikut memberi ucapan selamat. Si bungsu Benedict tidak terlihat. Kemana bocah lelaki itu? Ben kemana, Tante? Tanya Talita pada Tante Irene yang malam ini terlihat cantik. Ben sekolah di luar kota, Talia, sama seperti Talita yang belum bisa pulang. Bagaimana kau bisa lupa? Jawab Tante Irene yang sontak membuat Talita menjadi salah tingkah. Oh, Talia pikir Ben bisa pulang malam ini. Ucap Talita sedikit tergagap. Kau cantik sekali malam ini. Dan Zain juga tampan. Kalian memang pasangan yang serasi. Puji Tante Irene yang selalu mengulas senyum di bibirnya. Istri dari Om Theo itu memang murah senyum dan baik hati. Kak Talia, sebuah suara yang cukup heboh membuat Talita segera menoleh. Adik mungil Talita yang sekarang tak lagi mungil tersebut segera menghambur ke pelukan Talita. Anne gendut, itulah julukan Liam baru-baru ini untuk Anne. Karena Anne yang memang berubah menjadi lumayan gendut setelah hamil dan menikah dengan Abi. Sepertinya Anne bahagia sekali hidup bersama Abi, meskipun Abi bukan berasal dari keluarga berada. Kakak cantik sekali malam ini, puji Anne pada sang kakak. Sayang, Kak Talita tidak bisa pulang. Kalau Kak Talita pulang, mungkin kita bisa mengerjai Abang Zain dan membuatnya bingung. Kakek Anne memaparkan rencana konyol di kepalanya. Jangan aneh-aneh, Anne. Sahut Talita sedikit tersenyum kecut. Padahal jelas-jelas Talita ada di sini dan di ruangan ini. Sayangnya tidak ada satupun yang menyadarinya. Ya, setidaknya Anne masih ingat pada dirinya saat ini. Sayang, panggil Zain yang sudah duduk bersama keluarga Abraham. Aku ke Zain dulu, pamit Talita pada Anne. Anne hanya mengangguk. Dan Talita segera ikut bergabung bersama Zain, Papa Hans, Mam Hani, dan juga Audrey. Ada juga keluarga dari Tante Viola yang merupakan adik kandung Papa Hans. Sepertinya tengah terjadi perdebatan kecil di antara Papa Hans dan Audrey. Jadi, kemana Will? Tanya Papa Hans pada Audrey yang berulang kali menatap layar ponsel di tangannya. Will minta maaf karena tidak bisa datang, Pak. Jawab Audrey yang air mukanya terlihat sendu. Sejak bertemu dengan Audrey, Talita merasa kalau adik dari Zain itu selalu berubah murung. Saat ada yang menanyakan keberadaan suaminya, entah apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Audrey dan Will. Zain saudaramu satu-satunya, Audrey. Dan kenapa Will tidak mau menyempatkan waktu untuk datang ke acara penting ini? Dengkus Papa Hans emosi. Will sudah minta maaf. Pa, tolong pahamilah keadaan Will. Sergah Audrey dengan suara meninggi. Sudah,
"Pa, jangan merusak suasana." Tukas Mama Hani yang mencoba melerai perdebatan Audrey dengan Papa Hans. "Audrey akan mengambil minum," ujar Audrey selanjutnya seraya beranjak dari duduknya. Audrey menarik nafas pendek-pendek demi mengusir rasa sedih yang kini menggelayuti hatinya. Berharap Will akan datang ke acara ini rasanya mustahil. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh keluarganya seputar keberadaan Will hanya menambah luka di hati Audrey saja. Andai mereka tahu yang sebenarnya. Audrey terlalu sibuk dengan lamunannya hingga ia tak memperhatikan langkahnya. Tak sengaja menabrak seorang pria bertubuh tinggi tegap, dan menumpahkan minumannya di kemeja putih pria tersebut. "Oh, ya ampun, apalagi sekarang. Aku benar-benar minta maaf," ucap Audrey sedikit tergagap pada pria yang wajahnya terlihat asing. Namun tatapannya menyejukkan tersebut. Entah siapa pria ini. "Tidak apa, hanya basah sedikit," ucap pria itu seraya mengulas senyum di bibirnya. "Abang Kyle, ada apa?" Seorang gadis muda sudah menghampiri Audrey dan pria yang ternyata bernama Kyle tersebut. "Nona ini tak sengaja menumpahkan minumannya di kemejaku," jelas Kyle. "Aku akan membersihkannya," cetus Audrey seraya menyambar tisu yang dibawa oleh seorang pelayan. "Biar aku saja." Gadis muda yang Audrey terka sebagai kekasih Kyle tersebut mengambil tisu dari tangan Audrey. Dan sedikit mengangguk pada Audrey. Audrey hanya tersenyum kaku dan memilih untuk segera undur diri dan kembali ke mejanya. "Aku ceroboh sekali," gumam Audrey yang sudah duduk di samping Talita. "Kau tidak sengaja, Audrey. Kyle dan Valeria pasti maklum," hibur Talita seraya menepuk pundak Audrey. "Valeria, gadis muda yang bersama Kyle tadi namanya Valeria. Dia sepupuku dan usianya sebaya dengan Anne." Talita menunjuk ke arah Anne yang terlihat sedang berdebat bersama Liam di meja sebelah. "Oh, hanya kata singkat itu yang meluncur dari bibir Audrey. "Siapa gadis tadi, Bang?" tanya Sean pada Kyle yang sudah kembali duduk di kursinya. Kyle hanya mengendikkan kedua bahunya. Kyle juga tidak tahu siapa gadis asing yang tadi menabraknya. Kalau tidak salah namanya Audrey. Dia adik kandung Abang Zain. Valeria akhirnya yang menjawab pertanyaan Sean. "Tidak pernah lihat," sahut Sean ikut-ikutan mengendikkan bahunya sama seperti Kyle. "Tentu saja, Sean, kau baru bertemu dengan keluarga besar Abraham malam ini," sahut Mombi yang langsung disambut gelak tawa semua orang yang duduk di meja tersebut. Audrey pemilik wedding organizer yang mengatur acara ini. Timpal Om Theo yang sepertinya juga sedikit tahu tentang Audrey. "Wah, keren itu. Kita bisa memakai jasanya juga saat menikah nanti, Em." Sean menaik turunkan alisnya ke arah Emily yang hanya memutar bola mata dengan malas. "Sekolah dulu yang benar, baru mikirin nikah." Kyle menoyor kepala sang adik yang sontak membuat Sean mendengus sebal. "Masih bocah saja sok-sokan mau nikah," cibir Kyle sekali lagi. "Itu, Anne dan Abi juga masih bocah udah menikah dan mau punya bayi. Abang yang sudah tua kalah sama mereka." Sean balik mencibir sang abang. "Itu lain cerita, Sean.
Selah Om Theo cepat. Dan ada baiknya, kalian tidak meniru apa yang sudah dilakukan oleh Anne dan Abi. Nasihat Om Theo bijak. Dengarkan itu, Sean. Timpal dan Nick ikut-ikutan menasehati Sean. Iya, Om Theo dan Dadku tersayang. Jawab Sean dengan nada lebay. Aku yang akan langsung menghajarmu. Jika kau berbuat macam-macam dengan Emily sebelum kalian resmi menikah, Kyle mengancam sekaligus menuding ke arah sang adik. Kejam, cebik Sean lebay. Acara utama di malam pertunangan Talia dan Zayn akhirnya akan segera dimulai. Hati Talita terasa mencelos saat pembawa acara menyebut nama Talia. Namun tetap saja dirinya juga yang akhirnya maju ke atas panggung acara. Zayn terlihat tampan malam ini, tapi kekasih Talia itu memang tampan. Jika Talia tidak segera pulang dan menjelaskan kekeliruan ini, bukan tak mungkin Talita akan jatuh cinta pada Zayn. Tidak, masih ada Daniel yang mungkin sedang khawatir pada Talita sekarang. Dan menanti kapan Talita akan pulang. Talita tidak mau menyakiti hati Daniel. Jadi sebaiknya Talita tetap menjaga hatinya, atau menyimpan perasaan yang tidak seharusnya pada Zayn. Meskipun Talita juga tak yakin apa dirinya akan mampu bertahan, mengingat perlakuan Zayn yang selalu perhatian dan romantis. Zayn sudah meraih tangan Talita sekarang. Binar kebahagiaan tampak jelas di wajah pria tersebut. Zayn menyematkan dengan lembut sebuah cincin bertatakan berlian di jari manis Talita. Ya, seharusnya Zayn menyematkan cincin itu di jari manis Talia, bukan Talita. Talita menarik nafas panjang. Sebelum mengambil cincin yang akan ganti, ia sematkan di jari manis Zayn. Talita meraih tangan besar Zayn dengan sedikit gugup. Namun sebisa mungkin Talita tetap mengulas senyum di bibirnya. Acara tukar cincin akhirnya selesai. Semua tamu undangan yang hadir bertepuk tangan pada Zayn dan Talita. Lampu ruangan mulai redup sekarang. Acara selanjutnya adalah berdansa bersama pasangan masing-masing. Zayn menggenggam tangan kanan Talita dengan satu tangannya, dan tangan lainnya sudah melingkar di pinggang Talita. Pasangan yang baru resmi bertunangan tersebut memulai dansa mereka, diikuti oleh tamu undangan lain beserta pasangan masing-masing. Ayo dansa bareng Alvin, Kak. Ajak Alvin yang merupakan putra dari Viola dan Alex pada Audrey yang terlihat melamun. Audrey hanya tersenyum tipis, dan segera menyambut uluran tangan sepupunya yang baru duduk di bangku kelas 10 SMA tersebut. Selama ini, Alvin dan kedua orang tuanya memang tinggal di Pulau Bali. Sehingga Audrey jarang berjumpa dengan sepupunya tersebut. Pulau Bali, Talia mengerjapkan matanya berulang kali saat dirinya merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Susah payah Talia menggerakkan kepala karena lehernya yang kini digips. Samar-samar, Talia melihat botol infus yang sedang meneteskan cairan bening. Dengan selang panjang yang mengalirkan cairan tersebut masuk ke dalam tubuh Talia. Di mana Talia sekarang? Di rumah sakit. Tapi apa yang sudah terjadi? Talita, cepat turun dari mobil. Teriakan Daniel kembali terngiang di benak Talia. Ya, kecelakaan itu. Talia baru saja terlibat dalam sebuah kecelakaan. Tapi bukankah seharusnya Talia pulang sore ini?
Karena besok dirinya akan bertunangan dengan Zain. Tidak. Ini hari apa? Kenapa Talia masih berada di tempat asing ini? Bagaimana dengan acara pertunangan Talia dan Zain? Apakah dibatalkan? Mom dan Dad pasti murka hebat dan akan membunuh Talia saat Talia pulang nanti. Kau sudah bangun, Talita? Suara lembut Daniel segera membuyarkan semua lamunan Talia. Kekasih Talita itu tampak khawatir dan kini sedang menggenggam erat tangan Talia. Kau tidur lama sekali, aku benar-benar cemas, Talita. Ucap Daniel lagi yang kali ini ganti mengecup tangan Talia yang sepertinya juga diperban. Separah apa memang luka-luka di tubuh Talia? Daniel, ini hari apa? Tanya Talia susah payah sembari menahan sakit di lehernya. Oh ya ampun. Talia seperti mendapat karma atas perbuatannya yang sudah membohongi banyak orang. Hari Senin, kau tak sadarkan diri sejak dibawa ke sini dan aku belum menghubungi ke keluargamu. Tutur Daniel memberikan jawaban. Apa? Pekik Talia sebelum kembali meringis kesakitan. Ada apa, Talita? Tanya Daniel bingung karena Talia yang begitu terkejut saat mendapati kalau ini sudah hari Senin. Talia menatap Daniel sejenak sebelum merutuki dirinya sendiri. Sudah hari Senin. Buyar sudah semua rencana Talia untuk pulang dan kabur dari Daniel. Dan sekarang, Talia benar-benar tidak bisa pergi kemana-mana. Mungkin sekarang acara pertunangan Talia dan Zain sudah dibatalkan. Mungkin juga sekarang Mom dan Dad sedang menunggu Talia pulang. Untuk segera disidang dan dimarahi habis-habisan. Kau ingin aku menghubungi keluargamu, Talita? Tanya Daniel yang sedari tadi masih berada di samping Talia. Talia menggeleng samar. Mom dan Dad pasti shock jika tahu keadaanku sekarang. Jawab Talia lirih. Mom dan Dadmu juga tidak tahu tentang kepulanganmu ini. Ucap Daniel tiba-tiba yang sontak membuat Talia terkejut. Apa? Aku baru ingat ucapanmu beberapa hari sebelum kau pulang. Kau ingin membuat kejutan untuk keluargamu. Jadi kau sengaja tidak mengabari keluargamu kalau kau akan pulang. Tutur Daniel lagi menjelaskan pada Talia. Jadi maksud Daniel, Talita benar-benar sedang pulang ke negara ini sekarang. Tapi jika Talita benar-benar pulang, tidak mungkin kan Mom dan Dad menganggap Talita adalah Talia. Talita pasti akan membantahnya dan memberikan sederet bukti pada Mom dan Dad. Lagi pula, mustahil Mom dan Dad tidak bisa membedakan mana Talia dan mana Talita. Daniel, apa kau sudah bisa menghubungi nomor ponselku? Tanya Talia berharap. Daniel menggeleng cepat. Aku terus mencobanya dan nomormu sudah dinyatakan mati. Aku rasa ponselmu yang hilang sudah ditemukan oleh seseorang dan nomormu sudah dibuang. Tutur Daniel berspekulasi. Ah, sial. Ponsel Talia juga ia tinggal di laci nakas dalam keadaan mati. Pasti tidak ada yang menemukannya. Menghubunginya pun pasti hanya akan sia-sia. Kenapa semua jadi serumit ini? Daniel, apa kau keberatan jika aku menumpang di vilamu sampai luka-lukaku sembuh? Tanya Talia sedikit ragu pada kekasih kembarannya tersebut. Tentu saja tidak, Ta.
Aku akan merawatmu hingga kau sembuh. Ucap Daniel bersungguh-sungguh seraya mengecup kening Thalia. Oh, bagaimana Thalia bisa lupa kalau Daniel memang menganggap Thalia adalah Talita? Kekasihnya, tentu saja Daniel akan merawat Thalia di sini tanpa Thalia minta sekalipun. Apa lukaku parah? Tanya Thalia yang kembali harus meringis untuk kesekian kalinya. Tulang kaki dan tulang lehermu mengalami retak. Ada luka yang harus dijahit juga di kakimu karena terjepit. Selebihnya kau baik-baik saja, terang Daniel pada Thalia. Kira-kira berapa lama aku bisa pulih dan kembali berjalan? Tanya Thalia sedikit putus asa. Entah kecelakaan macam apa sebenarnya yang dialami Thalia. Apa karena Thalia melepas sabuk pengamannya saat menunggu Daniel? Hingga luka-luka di tubuh Thalia lumayan parah. Baiklah, sekarang Thalia paham kenapa Zain selalu mengomel. Jika Thalia tidak mau memakai sabuk pengaman, paling cepat 1 bulan. Jawab Daniel yang langsung membuat Thalia mendengus frustasi. Itu tidak akan lama, Thalita. Aku akan merawatmu di sini hingga kau benar-benar pulih. Janji Daniel yang kembali mengusap lembut kepala Thalia. Ya, gagal sudah rencana Thalia untuk kabur dari pria ini. Dan Thalia akan menjadi Thalita sebulan ke depan. Semoga Thalia bisa tetap menjaga hatinya. Dan tidak menaruh perasaan apapun pada Daniel. Daniel kekasih Thalita. Jadi Thalia tidak boleh merebut pria ini dari Thalita. Sedang apa? Tanya Zain yang kini wajahnya muncul di layar ponsel. Berkemas. Jawab Thalita seraya menunjukkan kopernya yang baru terisi setengah pada Zain. Jangan lupa membawa baju renang. Pesan Zain sedikit menggoda Thalita. Kita akan ke pantai? Tanya Thalita dengan raut wajah tak percaya. Namun di saat bersamaan, hati Thalita terasa mencelos karena mendadak dirinya ingat pada Daniel. Beberapa waktu yang lalu Daniel juga menjanjikan Thalita liburan ke pantai. Jika dirinya mau ikut Daniel pergi ke Bali. Mungkinkah Daniel sudah berada di Bali sekarang? Dan Thalia juga sepertinya sedang di Bali. Atau mungkin di pulau lain? Entahlah. Yang Thalita mau hanyalah Thalia yang segera pulang dan mengakhiri semua kekeliruan ini. Sayang, kau melamun. Teguran dari Zain membuyarkan lamunan Thalita. Enggak, Zain, aku hanya sedang berpikir sebaiknya aku membawa berapa banyak baju renang. Jawab Thalita memberi alasan. Sebanyak mungkin kalau ada. Liburan kita ada di atas air nanti. Jawab Zain sedikit terkekeh. Liburan di atas air? Thalita mengernyit dan mencoba menebak-nebak. Kita akan naik kapal pesiar. Jawab Zain dengan nada lebay. Kau berbohong. Sahut Thalita menutup mulutnya tak percaya. Tentu saja tidak, kita akan berlayar berdua mengarungi samudra luas. Zain berceloteh masih dengan nada yang lebay. Ada Mama, Papa, dan Audrey. Jadi bukan hanya kita berdua. Timpal Thalita mengkoreksi khayalan Zain.
bersambung.